Oke, baik. Sebelumnya ibu mau konfirmasi apakah benar ini dengan Ibu Hasna? Betul. Baik. Sebelum kita mulai, bagaimana kondisi ibu pagi ini? Apakah masih sering pusing atau sudah lelah? Bagaimana? Iya, Bu, masih sering lelah, terutama saat bekerja. Oke, baik Ibu. Jadi di sini tujuan konseling ini untuk menilai kondisi gizi ibu selama kehamilan, lalu menjelaskan kondisi kesehatan dan kenaikan berat badan. Lalu saya akan menyusun pola makan sesuai untuk ibu hamil sesuai kondisi ibu. Oke, jadi prosesnya di sini kita akan berdiskusi dua arah ya Ibu, dan saya akan menyesuaikan dengan kondisi ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, Bu, bersedia. Oke, sebelumnya saya ingin mengukur berat badan dan tinggi badan ibu terlebih dahulu. Kita akan coba dibuat terlebih dahulu. Bisa depan, ini jam nempel, permisi, ada depan ibu. Oke, sudah ibu, kita ukur berat badannya. Di sana terlebih dahulu. Dan menempel. Oke, sudah. Oke, lalu saya akan mengukur lingkar tangan atas ibu. Sebelumnya, tangan yang sering digunakan tangan sebelah kanan. Kanan. Oke, tangan sebelah kanan baik ibu. Saya ukur terlebih dahulu. Tangan sebelah kanan. Ini. Tangannya bisa 90 derajat. Oke, baik. Oke, di sini saya akan meninjau berdasarkan data yang sudah terlebih dahulu ya. Di sini berdasarkan data berat badan ibu sebelum hamil 59,5 itu normal. Tinggi badan ibu 163 itu juga termasuk normal. BB waktu usia 10 minggu 62 kg, ini kenaikannya masih normal untuk awal kehamilan, dan juga BB usia 15 minggu itu 64 kg, ini masih dalam batas wajar juga. Lalu berat badan ibu sekarang yang ke 26 minggu ini 69,5. Nah, kenaikan sekitar 10 kg di trimester 2 ini cenderung lebih cepat dari rekomendasi normal ibu seharusnya. Apakah ibu merasa, lalu untuk lingkar tangan atas ibu tadi 27 cm itu termasuk status gizi baik, tidak ada kek ataupun yang lainnya. Apakah ibu merasa kenaikan BB ini cukup cepat? Iya, Bu, terasa cepat. Oke, di sini juga berdasarkan hasil data lab, HB ibu 12,7 gram per desiliter normal, tidak ada anemia, leukositnya juga normal, trombositnya normal, dan juga ada PMS semua normal. Secara darah kondisi ibu ini cukup baik ya Bu. Alhamdulillah, Bu. Oke, nah di sini tekanan darah 130 per 80 mmHg. Nah ini batas normalnya tuh perlu pemantauan, jadi ini kita tetap pantau untuk mengetahui apakah ini ada resiko menuju prehipertensi ringan. Jadi apakah ibu sering merasa sakit kepala atau jantung berdebar? Tidak, Bu, hanya cepat lelah. Lalu saat trimester 1 apakah ada mual? Tidak, Bu, saya bisa makan apa saja. Oke, jadi tidak ada mual muntah, jadi awal yang lainnya normal ya, ibu merasa lelah saja. Oke, lalu sekarang saya ingin tanyakan pola makan ibu selama 24 jam terakhir ya. Jadi saya akan tanya satu supaya lebih jelas. Untuk sarapannya, ini sarapan apa saja? Saya makan tahu sama 2 telur kukus, Bu. Dibumbuin sedikit. Oke, di sini dari sisi gizi sudah cukup baik ya, karena ada sumber protein dan juga dari telur dan juga tahu, dan juga cara masaknya juga udah cukup sehat, dibungkus ya, bukan digoreng. Lalu makan siangnya tadi mau makan apa? Nasi putih, sayur sop ayam, perkedel, sama tempe goreng, Bu. Oke, baik Bu. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ini udah cukup lengkap karena ada karbohidrat, protein dan juga sayurnya. Tapi ada tambahan makanan yang goreng-goreng ya, seperti perkedel dan juga tempe goreng. Jadi asupan lemaknya ini jadi lebih meningkat. Lalu untuk makan malamnya, ibu makan malamnya apa tadi? Nasi putih, ayam goreng, sama tempe goreng. Oke, baik Bu. Nah, di sini makan malam ternyata sudah dominan makanan yang
juga ya, kalau terlalu sering seperti ini bisa menyebabkan asupan lemak jenuh berlebih dan berkontribusi pada kenaikan berat badan yang lebih cepat selama kehamilan. Lalu untuk snack-snacknya ibu biasanya mengkonsumsi apa? Saya makan pisang, jeruk, apel, sama tahu bakso. Oke, baik ibu, udah bagus ya karena ibu udah mengkonsumsi buah-buahan yang membantu kebutuhan vitamin dan juga serat. Lalu untuk aktivitas ibu sehari-hari bagaimana? Saya kerja kantoran lebih banyak duduk, jarang olahraga. Oke, baik ibu, jadi aktivitas fisiknya masih rendah ya karena dominan duduk lama dan belum ada aktivitas olahraga lain. Lalu dari semua data ibu tadi di sini ada problem atau masalah kelebihan asupan energi dan juga lemak. Nah, itu berhubungan dengan pola makan yang tinggi gorengan dan aktivitas fisik yang rendah. Nah, itu ditandai dengan naiknya BBM yang terlalu cepat saat usia kehamilan ibu yang 26 minggu, serta tekanan darah 130 per 80 mmHg dan juga cepat lelah. Gitu ibu. Oke, di sini dari hasil pemeriksaan sebelumnya tahu bahwa kenaikan berat badan ibu selama kehamilan ini sedikit lebih cepat dari yang diharapkan. Selain itu, ibu juga cukup sering mengkonsumsi makanan goreng-gorengan. Aktivitas ibu juga banyak duduk karena bekerja di kantor. Nah, kalau menurut ibu sendiri, apa yang paling ibu rasakan dari kondisi ini? Saya merasa cepat lelah dan berat badan juga terasa naik. Baik ibu, itu memang sesuai dengan yang kita lihat dari data tadi ya. Jadi sekarang saya ingin kita cari solusi bagi bersama bagaimana enaknya yang paling ibu nyaman untuk lakukan. Jadi ada beberapa opsi. Yang pertama bisa mengurangi gorengan, mengatur porsi nasi agar tidak terlalu banyak dan untuk kali makan, atau mengubah pola makan jadi lebih sering tapi sedikit-sedikit, atau juga menambah sedikit aktivitas seperti jalan saat jam kerja begitu. Menurut ibu dari pilihan empat tadi mana yang paling mungkin ibu bisa lakukan? Saya rasa saya bisa mulai dari mengurangi gorengan dan makan sedikit tapi sering. Oke, baik ibu. Kenapa ibu merasa itu lebih mudah untuk dilakukan? Karena saya masih sering lapar kalau makan sedikit. Jadi kalau dibagi-bagi mungkin lebih nyaman. Baik ibu, itu justru pilihan yang baik untuk kondisi ibu saat ini. Oke, jadi kita sepakati untuk mengurangi gorengan dan juga makan yang lebih sering dengan porsi yang kecil. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit supaya ibu lebih paham tentang kita lakukan ini ya. Menurut kondisi ibu saat ini, kita tidak akan mengurangi makanan, tapi kita akan mengatur cara makan supaya lebih sesuai dengan kebutuhan kondisi ibu saat hamil. Menurut ibu, apa tujuan utama kita untuk mengatur makanan ini? Supaya berat badan saya tidak terlalu naik cepat. Ya, betul sekali. Betul ibu. Benar ibu memahami kondisi ibu. Oke. Lalu di sini tujuannya kenapa kita perlu mengatur makan ibu sehari-hari? Karena tujuannya di situ untuk menjaga kenaikan berat badan agar tetap sesuai dengan status gizi ibu, lalu mendukung pertumbuhan janin agar tetap optimal dan juga mengurangi rasa cepat lelah. Nah, di sini prinsip makan kita saya jelaskan ya kan. Di sini prinsip makannya makanan tetap atau cukup, tidak boleh kurang ya ibu, jangan dikurangi porsi makannya. Lalu tapi juga tidak boleh berlebihan. Makan juga harus seimbang, ada nasi, lauk, sayur serta buah. Gorengan juga harus dikurangi karena kalori lebih naik. Menurut ibu bagaimana yang paling sulit dari ini semua? Mengurangi gorengan. Oke, baik nanti kita akan ubah pelan-pelan ya ibu, tidak langsung dihilangkan. Nah, untuk porsi makannya kita akan jelaskan supaya ibu lebih paham lagi. Untuk nasi kira-kira setengah sampai 1 piring sedang. Jadi kira-kiranya segini ya ibu. Nah, di sini saya jelaskan. Nah, segini ya ibu untuk porsi nasinya. Ya. Oke, lalu untuk lauk ayamnya kira-kira ayam tempe itu kira-kira segini ya, 1 potong segini. Lalu untuk sayurnya setengah piring, jadi kayak sekitar atau 2 sendok makan seperti ini. Oke ya. Dari ibu yang seperti mana? Yang seperti ini atau ini? Yang ini. Oke, yang ini. Lalu oke, buahnya juga nanti bisa ibu konsumsi 1 potong seperti ini bagus, atau 1 buah jeruk seperti ini juga bagus untuk kondisi ibu. Oke, jadi paham ya ibu? Ya. Oke, menurut ibu kalau porsi seperti ini dibandingkan dengan makanan ibu yang sekarang yang sebelumnya
lebih kecil atau hampir sama? Lebih kecil. Oke, nah itu betul Ibu. Jadi kita bukan mengurangi makanan sampai lapar, tapi kita membagi makanan-makanan supaya lebih stabil untuk sepanjang harinya. Nah, karena Ibu kan bekerja di kantor, saya ingin tanya, apakah Ibu biasanya duduk lama atau sampai bergerak? Iya Bu, habis sepanjang kerja. Oke, nah kalau begitu kita tambahkan aktivitas ringan sedikit ya, jadi seperti jalan sebentar atau berdiri dan peregangan setiap 1 sampai 2 jam sekali. Menurut Ibu apakah ini bisa dilakukan di kantor? Bisa Bu, saya bisa mencoba. Oke, baik Ibu. Saya ingin memastikan kembali ya, kalau saya rangkum, Ibu akan isinya akan mengurangi gorengan, lalu makan porsi kecil tapi sering, menambah sayur dan buah, lebih aktif saat bergerak, di sela-sela kerja. Apakah Ibu siap untuk menjalankan inisiatif tahap? Iya, siap, saya siap mencobanya. Oke, nah tadi kan saya sudah menjelaskan kira-kira porsi nasinya seberapa gitu ya Ibu. Nah, misalkan Ibu lagi nggak pengen nasi, Ibu bisa menukar dengan misalkan tadi saya menyarankan nasinya 100 gram, Ibu bisa menukar dengan misalkan Ibu lagi ingin singkong. Nah, singkongnya Ibu bisa tukar dengan 120 gram, itu energi, protein itu semua itu sama, dan juga karbohidratnya juga tetap sama. Jadi ini Ibu bisa simpan untuk Ibu bisa mengetahui kira-kira makanan pengganti apa yang cocok untuk Ibu konsumsi. Ini Ibu sudah bisa bawa. Nah, di sini saya ingin biarkan sedikit ya Ibu. Nah, jadi untuk kondisi Ibu saat ini kita jangan lupa pesan gizi seimbang, yaitu konsumsi aneka ragam pangan, batasi makanan-makanan yang mengandung titik garam, lalu minum air putih yang lebih banyak untuk mendukung sirkulasi janin, batasi minum kopi dan juga cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Oke. Nah, juga Ibu penting untuk mengkonsumsi zat besi untuk sebagai pembentukan sel darah merah untuk mencegah BBLR atau berat badan bayi lahir rendah. Lalu Ibu juga perlu mengkonsumsi asam folat untuk membantu mencegah resiko cepat lahir, keguguran dan juga bayi prematur. Lalu Ibu vitaminnya untuk kesehatan kulit, pembentukan sel darah dan juga membantu penyerapan zat-zat yang lainnya. Gitu ya Ibu. Nah, di sini setelah kita menyusun rencana tadi, saya ingin memastikan apakah Ibu memahami apa yang saya jelaskan dengan baik. Bisa Ibu jelaskan kembali bagaimana pola makan yang akan Ibu jalani mulai sekarang? Saya akan makan lebih sering, tapi dengan porsi kecil, lalu mengurangi gorengan dan memperbanyak sayur serta buah. Oke, baik Ibu, sudah sangat tepat. Lalu menurut Ibu apakah kita perlu mengatur pola makan seperti ini selama kehamilan? Supaya berat badan saya tidak naik terlalu cepat dan tetap sesuai dengan kehamilan. Ya betul sekali Ibu. Jadi kita ingin menjaga agar kenaikan berat badan Ibu tetap berada dalam rentang yang normal dalam kehamilan trimester 2 ini Ibu ya. Lalu selanjutnya selama kehamilan ini kita perlu memantau beberapa indikator ya Ibu. Dalam antropometri kita tetap perlu memantau kenaikan berat badan Ibu agar lebih terkontrol dan tetap sesuai usia kehamilan. Untuk biokimia walaupun status gizinya normal, tapi kita akan tetap perlu untuk memantau agar HB itu tetap dalam batas normal sampai trimester akhir nanti akan untuk mencegah anemia saat kehamilan. Lalu visi klinis kita akan perlu memantau tekanan darah, lalu juga kita akan memantau apakah Ibu masih merasa apakah ada mual muntah nanti atau nanti Ibu masih merasa kelelahan. Teman-teman kita akan kembali merecall untuk apakah Ibu sudah mengurangi gorengan dan juga menambah protein serta menambah sayuran dan juga buah-buahan. Oke. Ibu nanti kita akan melihat lagi apakah telur yang Ibu rasakan seperti spatula bisa berkurang setelah pola makan diperbaiki. Lalu apakah Ibu masih sering merasa cepat lelah saat beraktivitas saat kerja? Iya Bu, masih kadang terasa. Oke, baik itu kita akan pantau apakah ada perbaikan setelah perubahan pola makan ini dan juga aktivitas yang saya ambilkan tadi. Apakah Ibu rencana ini sudah menurut Ibu bisa dijalankan di rumah dan saat bekerja di kantor? Ya Bu, saya berusaha untuk menjalankannya. Baik, itu sudah sangat bagus. Yang penting kita lakukan secara bertahap dan juga konsisten, tidak langsung harus sempurna. Baik Ibu, kita sudah sampai di tahap akhir sesingkat ini. Sebelum saya akhiri, apakah saya mau memastikan dulu apakah ada hal yang masih Ibu ingin tanyakan atau masih membingungkan? Sepertinya sudah
jelas Bu. Tadi sudah dijelaskan cukup detail. Baik Ibu, bagus. Kalau sudah jelas, jadi intinya kita harus mengatur makan supaya tidak berlebihan ya Ibu. Lalu saya juga ingin bertanya, menurut Ibu sendiri bagaimana yang paling menantang di rencana kita yang tadi itu? Mengurangi gorengan. Oke, nah itu wajar. Jadi kita akan tidak langsung hilangkan, tapi kita akan kurangi secara perlahan-lahan ya Ibu. Lalu nanti selama di rumah dan di kantor kalau Ibu merasa sulit menjalankan pola makan ini, Ibu bisa catat atau sampaikan saat kontrol berikutnya. Nah nanti Ibu kalau ada pertanyaan lagi, kalau sudah ada pertanyaan lagi, saya akan akhiri sesi konseling pada hari ini. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih sudah kooperatif. Semoga Ibu bisa menjalankan rencana ini dengan nyaman dan juga dengan sukses. Semoga bayi dan juga ibunya sehat-sehat terus ya Ibu. Ya, amin. Terima kasih Ibu.